Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian masing-masing ilmu tersebut. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ilmu kalam. Menurut beberapa ahli pengertian ilmu kalam, yang pertama menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahlus sunnah. Menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam adalah ilmu yang berkaitan dengan kaidah-kaidah imani yang dibangun di atas argumentasi-argumentasi rasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Nama-nama ilmu kalam. Di samping disebut ilmu kalam, ilmu ini juga disebut dengan nama-nama yang lain. Antara lain disebut dengan ilmu aqaid atau ilmu akidah. Kemudian ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Kemudian ilmu usuluddin, ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama. Disebut juga dengan teologi Islam atau ilmu ketuhanan, yang berarti ilmu tentang ketuhanan yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran Islam, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan gaib. Kemudian ilmu kalam sendiri, ilmu artinya pengetahuan, kalam artinya pembicaraan. Dengan demikian ilmu kalam adalah pengetahuan tentang pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Kemudian ilmu ini dinamakan ilmu kalam, ada beberapa alasan. Yang pertama, persoalan terpenting yang dibicarakan pada awal Islam adalah tentang kalam Allah atau Al-Quran, apakah azali atau non-azali, apakah qadim atau jadid. Kemudian dasar ilmu kalam adalah dalil pikiran atau dalil akli dan dalil nakli serta hadis baru dipakai sesudah ditetapkan kebenaran persoalan menurut akal pikiran. Kemudian pembuktian kepercayaan agama didasarkan atas logika. Misalnya bisa dibuktikan dengan dialog antara Al-Jubai dan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah pengertian filsafat. Menurut Ujawiyatna, filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Kemudian Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat itu adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama tentang metafisika, kemudian tentang etika, kemudian tentang ketuhanan, yang keempat tentang antropologi atau manusia. Dari beberapa
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran segala sesuatu. Ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, radikal. Radik berasal dari kata Yunani, berarti akar. Jadi ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya atau tidak tanggung-tanggung. Kemudian sistematis, berarti berpikir logis, bergerak selangkah demi selangkah dengan penuh kesadaran dan saling berhubungan secara teratur. Yang ketiga, universal, berarti berpikir secara umum, tidak khusus, berpikir secara khusus masuk dalam lapangan ilmu, bukan filsafat. Kemudian yang ketiga adalah pengertian tasawuf. Menurut Ali Al-Qasab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaum yang mulia. Jadi prinsipnya ini adalah bahwa tasawuf itu dipandang sebagai akhlak yang mulia. Kemudian menurut Ma'ruf Al-Qurfi, tasawuf adalah pengambilan hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Jadi yang diharap adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan definisi yang lebih lengkap disampaikan oleh Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang meninggalkan pengaruh budi asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, kemudian menaburkan nasihat pada semua manusia, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Dari beberapa definisi tadi bisa diambil pengertian bahwa tasawuf ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkembang dalam tradisi kajian Islam selain ilmu kalam, filsafat, dan fikih. Kemudian tujuannya adalah memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disadari benar bahwa seorang berada di hadirat Tuhan. Intisari dari ajaran tasawuf adalah adanya komunikasi antara roh manusia dengan Tuhannya. Caranya dengan cara berkontemplasi atau perenungan yang mendalam, serta melalui makomat dan akhwal. Berikutnya adalah karakteristik tasawuf. Pertama, pengalaman mistis selalu mengarah ke dalam dan dengan demikian bersifat pribadi atau subjektif. Ajaran tasawuf disebut juga ajaran akhlak. Akhlak yang mereka hendak wujudkan adalah tiruan akhlak Allah, sebagaimana hadis Nabi, takhalluqu bi akhlakillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Kemudian tasawuf berusaha mengetahui dan menemukan kebenaran tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila mendapatkannya, seorang sufi tidak akan banyak menuntut dalam hidup ini. Orientasi kegaiban lekat pada karakteristik tasawuf. Kemudian titik persamaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sementara itu, kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Jadi dilihat dari
aspek objeknya ketika ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Titik perbedaan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf. Perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi-argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak apologinya. Pada dasarnya ilmu ini menggunakan metode dialektika atau jadaliyah, dikenal juga dengan istilah dialog keagamaan. Ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumentasi-argumentasi rasional. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distintif. Sebab sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering tampak aneh bila dilihat dari aspek rasio. Berikutnya hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah dasar dari pengetahuan atau cara berpikir, sedangkan ilmu kalam sudah spesifik membahas kajian dengan objeknya adalah agama atau ketuhanan. Ilmu kalam membutuhkan ilmu lain untuk memprosesnya. Dengan filsafat, maka kita dapat memahami bahwa suatu realitas memiliki eksistensi, fungsi, nilai, kedudukan, hubungan sebab akibat, hubungan dengan realitas yang lainnya, dan sebagainya. Contohnya, kedudukan Allah terhadap manusia, sifat-sifat Allah, penciptaan manusia, dan hubungannya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu filsafat adalah ilmu dasar yang bersifat umum, tidak akan berfungsi jika tidak ada kajian atau objek yang diteliti. Maka dari itu, seperti rukun Islam, rukun iman, fungsi iman kepada kitab Allah, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi Al-Quran bagi umat manusia tentu membutuhkan ilmu kalam untuk memahaminya secara spesifik. Ilmu kalam sudah spesifik membahas agama dan ketuhanan, sedangkan filsafat berkaitan dengan realitas secara umum. Kemudian hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Ilmu kalam berfungsi sebagai pengendali ilmu tasawuf. Ilmu kalam dapat memberi kontribusi kepada ilmu tasawuf. Kemudian ilmu tasawuf merupakan penyempurna ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ilmu tasawuf berfungsi sebagai wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam. Ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam perdebatan-perdebatan kalam. Amalan-amalan tasawuf mempunyai pengaruh yang besar dalam ketauhidan, dan ilmu tasawuf semua persoalan yang berada dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam terasa lebih berwarna, tidak kaku, tetapi lebih dinamis dan aplikatif. Sebagai penutup, kita ingat kata dari Junaid al-Baghdadi, syariat tanpa hakikat fasik, hakikat tanpa syariat zindik. Bila seorang melakukan kedua-duanya, maka sempurnalah kebenaran orang itu. Tasawuf mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.